Salam Bapak Ibu dosen dari IAKN Manado. Perkenalkan, nama saya Eko Dwi Cahyono dengan NIM saya 2501060420. Tempat mengajar saya di SMP Anugerah School, Sidoarjo, Jawa Timur. Berikut saya menjelaskan bentuk pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas tempat mengajar saya. Saya mengajar di Mapel Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, dalam hal ini di kelas 7. Saya mengangkat tema mengampuni. Saya ambil dari kitab Matius 5 ayat 39. Di dalam penerapan pembelajaran saya menggunakan PJBL, yaitu Project Based Learning. Yang kemudian saya akan memberikan sentuhan untuk TPACK, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge. Dan saya akan menggunakan pendekatan Deep Learning, yaitu Mindful, Meaningful, dan Joyful. Mari silakan melihat video saya. Selamat pagi. Stand up, say greeting. Good morning, Mr. Cahyo. Oke, good morning. Sit down please. Ya. Oke, shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, luar biasa sehat. Ya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di kelas 7. Kita belajar mendalami tentang pengampunan. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, ya, kita memuji Tuhan terlebih dahulu supaya suasana surga, suasana sukacita tetap ada di dalam pembelajaran kita kali ini. Ya, kita naikkan satu buah pujian. Bapakku datang. Bisa semua kan ya? Oke. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih buat hari ini. Semalam sudah berlalu, pagi ini kami boleh bangun dan beraktivitas kembali. Terutama kami mohon pimpinan, perlindungan, hikmat, akal budi di dalam pembelajaran agama Kristen di kelas 7 kali ini. Awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti di dalam pembelajaran kami, Tuhan akan memberkati. Secara khusus Engkau akan ambil bagian karena kami hari ini belajar tentang mengampuni. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, luar biasa. Hari ini kita kembali bertemu selama
satu minggu, satu pekan yang lalu kita sudah belajar agama Kristen minggu lalu. Kita akan absen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak masuk di pelajaran agama Kristen? Apakah hari ini masuk semua? Ya. Sudah masuk semua? Oke, Mister akan absen agama Kristen di hari ini masuk semua. Oke, ada Ajien. Ya, ada Rafael. Oke, masuk semua. Ya, kita lanjut. Kita lanjut akan ice breaking dulu. Oke, semangat ice breakingnya. Ya, oke. Tepuk tangannya dong, tepuk tangannya dong. Ya, oke ya. Ice breaking. Ice breakingnya Mister namakan apa tadi? Atas bawah. Mister namakan atas bawah ya. Kita cari pasangan dulu. Oke, pasangannya satu kursi aja, satu bangku, itu ada yang 3. Kalau gitu 3 aja, 3 orang. Oke, silakan berdiri. Silakan berdiri. Nah, sekarang berdiri, keluar dari tempat duduk. Keluar keluar dari tempat duduk. Ice breakingnya yang bertiga seperti ini boleh? Nah, oke. Tangannya seperti ini mengepal. Ya, betul. Tangannya mengepal, ya, jempolnya dipegang sama atasnya. Ya, selang-seling atau beda-beda gitu ya, selang-seling. Tidak boleh satu orang, betul, selang-seling ya, atas bawah. Oke ya. Nah, oke, siap semua? Oke, Stefani sudah siap, Livia sudah siap. Oke, siap semua? Ini adalah games atas bawah. Oke, siap instruksinya Mister? Siap ya? Siap enggak? Siap, oke. Atas, bawah, atas. Ayo, atas. Ya, kelihatan kalau yang susah berarti pegangnya terlalu kuat, terlalu erat gitu ya. Oke, atas. Bawah. Ayo, salah. Nih kelompoknya Brandon salah, banyak salah. Bawah. Atas. Ayo, kelompoknya Charlen. Atas. Ayo, calon sama Titi nih. Oke, atas. Bawah. Ayo, Murad Marid. Atas. Ayo, atas. Nah, kan atas. Bawah. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Ya. Jadi permainan kita ini menggambarkan bagaimana kita memberikan sebuah kesempatan, memberikan kekompakan satu dengan yang lain ya, sesuai instruksi, konsentrasi kayak gitu ya. Jadi atas bawah ya. Nanti yang kesusahan ininya kuat, jadi pegangnya kuat, nanti susah ini tariknya karena atas bawah. Oke, selanjutnya kita akan belajar masuk ke dalam materi, tapi sebelumnya Mister akan memberikan tes dulu, tes diagnostik. Artinya Mister dengan tes ini Mister bisa melihat sejauh mana teman-teman memahami apa arti mengampuni ya. Apa arti mengampuni? Apa artinya di dalam aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mengampuni, ayo dibuka bukunya, buku tulisnya ya, buku tulisnya dibuka, kemudian ditulis pertanyaan dan jawabannya ya. Menurut kamu mengampuni itu seperti apa gitu ya. Mengampuni adalah ya, menurut pribadinya masing-masing ditulis, nanti dikumpulkan ke Mister ya. Sebelum kita masuk lagi ke tema kita mengampuni itu menurut kalian masing-masing itu apa? Pribadinya masing-masing,
pendapatnya masing-masing bagaimana apa itu mengampuni, ya. Apa itu mengampuni menurut pendapatnya masing-masing, ya. Ya, tentu saja anak-anak semua di tempat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti mendapatkan sebuah problem, masalah-masalah, ya, di dalam keluarga, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, sanak saudara, ya, pasti akan mendapatkan bahkan bertemu dengan masalah. Masalah tidak perlu kita cari-cari, masalah tidak perlu kita panggil-panggil, dengan sendirinya masalah itu akan datang. Ya, kali ini karena kita belajar tentang mengampuni, tentu saja masalah-masalah tadi ada hubungannya dengan mengampuni. Ya, kita bisa saja berbeda pendapat, adu argumen, berselisih, ya, bisa dengan saudara, bisa bersama orang tua mungkin, dengan tetangga, dengan teman sekelas, bisa saja seperti itu. Itu kehidupan kita sehari-hari pasti bertemu dengan permasalahan, ya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Tuhan memberikan kita, ya, Tuhan mau, ya, dengan kesadaran kita untuk kita ini dapat mengampuni, untuk kita ini dapat memaafkan. Untuk kita semakin dalam belajar, ya, Mister akan sharekan video tentang mengampuni. Ya, mari kita lihat tampilan YouTube dari Mister tentang mengampuni. Ya, kalian bisa menonton film ini. Ini adalah bagaimana masalah-masalah terjadi di dalam kehidupan, di dalam keluarga ini. Masalah dalam keluarga tentang mengampuni. Ya, coba disimak filmnya, videonya disimak, diperhatikan. Yang deketin gue, bertukuk-lutut sama gue, rangsang sama gue. Tapi intinya apa? Gue yang ngapain dia. Jadi cewek itu. Oke, semua tadi sudah menonton? Sudah menyimak? Iya, tadi temanya tentang mengampuni. Ya, ada kejadian di mana kakak beradik ini lagi bermain di taman main, tapi kakaknya karena tidak sengajaan menjatuhkan adiknya, dan kemudian sampai sekian tahun rasa sakit bencinya itu masih dipendam. Ya, oke, kita sudah melihat tadi itu secara garis besarnya seperti itu yang Mister ucapkan, yang Mister katakan tadi garis besarnya seperti itu. Mister mau tanya. Oke, pertanyaannya adalah, bagaimana perasaanmu jika ada orang yang bersalah kepada kamu? Gimana? Oke, ya Acen, gimana perasaanmu, Jen? Yang pasti jengkel. Jengkel, marah. Sedikit malas untuk berbicara dengan orang yang sudah menyakiti kita. Oke, malas ya. Oke, itu seringkali kita temukan seperti itu ya. Kalau ada orang yang bersalah, ya, menyakiti kita, jengkel hatinya, ya, sakit hatinya, malas untuk ngomong, ya, malas untuk ngomong, malas untuk bertegur sapa karena kejengkelan hatinya. Oke, pertanyaan berikutnya dari kalian setelah kita melihat film yang kita putar tadi. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian jika kalian pernah melakukan sebuah kesalahan, terus kalian itu meminta maaf? Setelah itu bagaimana perasaan kalian? Aku minta maaf ya, aku tadi salah, gitu ya. Bagaimana perasaan kalian? Ayo, siapa yang mau jawab? Bagaimana perasaan? Siapa ini? Oke, Rafael. Berdiri, Rafael. Senang banget Mister karena sudah dimaafin. Oh, seneng banget karena sudah dimaafin. Jadi kamu pernah ngalami kayak gitu ya? Pernah meminta maaf ya? Oke, seneng banget karena sudah dimaafin. Oke, jadi teman-teman, memaafkan
mengampuni ini adalah satu hal yang sangat penting di dalam pengajaran iman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Kita wajib mengampuni, kita wajib memaafkan jika ada orang yang bersalah pada kita. Oke, mari kita buka Alkitab kita akan belajar, ya. Kita akan belajar apa kata Alkitab, apa kata Tuhan Yesus, ya, tentang mengampuni ini, ya. Kita buka Alkitabnya di dalam Matius 5, ya. Di dalam Matius 5 ayat 39. Ya. Matius 5 ayat 39. Mari kita baca Matius 5 ayat 39. Matius 5 ayat 39, mari kita baca. Mister minta tolong, Mister juga sudah tampilkan di layar LCD, ya. Yang bawa Alkitab juga boleh dibuka. Matius 5 ayat 39. Silakan Charlen dibaca dengan keras. Matius 5 ayat 39. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Oke, tadi teman kita Charlen sudah membaca isi dari Matius 5 ayat 39. Yang intinya adalah jika ada orang yang berbuat jahat pada kita, ya, Alkitab tadi mengatakan jika pipi kananmu diapakan? Tampar. Nah, ditampar, berikan juga pipi kirimu. Nah, ini adalah pelajaran, ini adalah wujud dari kasih, ya. Jika kita ditampar oleh orang yang berbuat jahat pada kita, ya, pipi kananmu berikan juga pada pipi kirimu. Ini artinya tidak serta-merta seperti fisik gitu ya, tiba-tiba ditampar. Enggak. Ini maksudnya adalah orang yang setelah berbuat salah pada kita, setelah melakukan sebuah kesalahan pada kita. Kita tidak boleh menaruh dendam di sana. Kita tidak boleh menaruh sakit hati di sana. Ya, tetapi firman Tuhan mengatakan supaya kita ini memaafkan, bahkan mengasihi, ya. Apalagi dendam itu tidak boleh, gitu ya. Ayat ini sangat memberikan kita sebuah pembelajaran kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus, ya. Oke, mari kita perhatikan juga di dalam hal mengampuni, ya, yang Mister titik beratkan di dalam Matius 5 ayat 39, ya. Tadi sudah dibacakan, bahkan Mister sudah kasih penjabaran sebentar. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu, ya. Ini artinya Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi, ya. Salah satu hukum Tuhan yang diberikan kepada kita, ya. Ada dua hukum yang disempurnakan. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya. Begitu seterusnya. Dan yang kedua yang sama dengan itu, sama, ya. Sama, artinya tidak ada tingkat tinggi, tingkat rendah, tidak, tapi sama, ya. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah tingkat di mana kasih adalah sebuah kehendak atau kemauan Tuhan untuk kita, dan kita harus mentaatinya, ya. Kenapa? Karena itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Oke, ya. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Ini melampaui hukum dunia. Ini melampaui hukum-hukum yang ada di sekitar kita. Ya, jika kita melakukan ini sangat luar biasa tentang kasih. Berikutnya, kalau tadi Mister dapat pertanyaan dari Kayana dan dari Sheryl. Nah, sekarang Mister yang tanya,
Nah, kali ini Mister tanyanya secara acak. Mister menggunakan aplikasi duck racing. Ya, kira-kira siapa yang akan menjawab pertanyaan Mister ya? Oke ya, pertanyaannya adalah sebentar, kira-kira yang jawab siapa ini? Ah, ayo, siapa ini? Siapa ini? Ismanuel. Mana Ismanuel? Angkat tangan. Oke, Ismanuel. Pertanyaan dari Mister. Kenapa kita harus mengampuni? Oke, ayo dijawab. Sebagai anak Tuhan harus taat kepada perintah Tuhan, bahkan membalasnya dengan kasih. Oke, ya. Sebagai perintah Tuhan, jika ada orang yang bersalah, membalasnya dengan kasih. Oke, bagus. Oke, pertanyaan berikutnya. Kira-kira siapa? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Kira-kira kena ke siapa? Siapa? Ya, Brandon. Mana Brandon? Oke, Brandon. Apa akibatnya jika kamu tidak mau mengampuni? Bisa cemas, sakit hati, bahkan berdosa. Apa? Cemas, sakit hati, bahkan berdosa. Oke, cemas, sakit hati, kata Brandon. Berdosa. Ya, tentu saja cemas itu merugikan kita. Sakit hati itu merugikan kita. Bahkan ada sakit-sakit tertentu itu yang ditimbulkan karena kecemasan. Yang paling bahaya adalah yang terakhir Brandon jawabnya. Berdosa. Ya. Teman-teman, Tuhan memerintahkan untuk kita taat di dalam hal mengampuni, ya. Karena belajar kita berbasis project based learning, ya, kita akan membuat sebuah project, ya, Di sini projectnya adalah membuat film pendek, ya, membuat film pendek yang diambil dari tema mengampuni, ya. Sebentar lagi Mister akan membuat kelompoknya, terdiri dari 3 kelompok, ya. Masing-masing membuat film pendek, ya. Dan kelompok tersebut Mister akan pilih melalui spin wheel, ya, melalui spin wheel. Oke, spin wheelnya kelompok 1 dulu, ya. Ini kelompok 1 dulu. Seperti ini, kira-kira ada siapa saja? Kira-kira siapa ini kelompok 1? Ada Tian. Oke, Tian kelompok 1. Terus anggotanya Tian ada berapa di sini? Melalui spin wheel akan kepilih. Sekali lagi spin wheel. Tian berkelompok sama siapa? Iya, sama Sheryl. Oke. Kemudian Tian, Sheryl, ini satu kelompok, ya. Kita akan cari. Oke, kelompok-kelompok tadi sudah kepilih. Siapa saja yang satu kelompok, siapa saja yang berbeda kelompok. Kali ini kita akan membuat skripnya untuk film pendeknya, membuat skrip, jalan cerita, tokohnya, terus alur ceritanya seperti apa, kemudian perannya seperti apa. Kita akan membuat kelompok-kelompok dan silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, oke, yuk. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Iya. Oke. Nah. Oke, seperti itu. Ya, tugasnya adalah membuat skrip. Oke. Hari ini kita akan membuat alur cerita, naskah atau skrip di dalam membuat film pendek berdasarkan Matius 5 ayat 39, yaitu perihal mengampuni, ya. Silakan teman-teman ngobrol
memutuskan ya siapa-siapa saja yang berperan. Alur ceritanya seperti apa? Yang jelas temanya mengampuni ya, membuat film pendek ya. Nanti minggu depan ya, minggu depan Mister akan kasih waktu untuk memutar film pendeknya masing-masing ya. Ini proyek kita kali ini adalah membuat film pendek dengan tema apa? Mengampuni. Oke, silakan ditulis, mulai berbicara, mulai merancangkan siapa tokohnya, alur ceritanya seperti apa, kayak gitu ya. Alurnya seperti apa, silakan ditulis. Nah, oke, waktunya sudah habis teman-teman. Minggu depan kita akan lanjut lagi untuk take video, pengambilan video film pendek ya. Sebelum itu, sebelum kita tutup, tapi Mister mau tanya dulu, pelajaran apa yang kita dapatkan di hari ini? Apa coba? Apa Tian? Jika ada yang salah harus dibalas dengan kasih. Jika ada yang salah dibalas dengan kasih ya. Pelajaran kali ini tentang mengampuni. Jika ada yang salah dibalas dengan kasih ya. Oke, ada lagi pelajaran? Oke. Tidak boleh dendam. Tidak boleh dendam. Oke, luar biasa. Ada lagi pelajaran? Apa Catherine? Meskipun orang nyakitin kita, kita harus tetap menghargai dia. Iya. Meskipun menyakiti, kita tetap menghargai ya, tetap mengasihi ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Oke, Steffi. Iya, ya. Karena mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Oke, Mister minta tolong tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Luar biasa. Oke. Kita tutup pelajaran agama Kristen hari ini. Minggu depan kita akan melihat video yang kalian bikin. Ya, kita tutup hari ini dengan berdoa. Mister akan pimpin dengan doa. Mari kita berdoa sikapnya yang baik ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam pembelajaran agama Kristen di kelas 7 ini. Apa yang kami pelajari tentang firman-Mu, terutama tentang mengampuni, bisa kami praktekkan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kami untuk kami dapat mengampuni orang yang bersalah pada kami. Engkau memerintahkan untuk kami mengampuni, bahkan orang yang bersalah pada kami pun Engkau memerintahkan membalas dengan kasih. Ini sangat luar biasa. Engkau sangat mengasihi kami sangat bersyukur. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas yang lain. Tetap berkat-Mu Engkau berikan pada setiap pribadi kami masing-masing, terutama di anak-anak, teman-teman kami di kelas 7, di dalam masa-masa pertumbuhan, di dalam masa-masa studi. Engkau akan memberkati. Terima kasih, kami yakin dan percaya masa depan yang indah Engkau berikan untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa. Sama-sama dengan Mister katakan amin. Kalian kan belum.
Yeah.